Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai artikel saya yang berjudul Potret Pendidikan di Mandua Ponorogo pada masa pandemi COVID-19, Perspektif Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Khairun Nikmah. Sebelum saya memulai pembahasan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Mar'atus Sholihah dengan NIM 201190262 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai potret pendidikan di Mandua Ponorogo pada masa pandemi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Bagaimana sih potret pendidikan di Mandua Ponorogo pada masa pandemi? Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pembatasan berskala besar sehingga berdampak pada pendidikan. Pendidikan pada masa pandemi ini menimbulkan kegiatan belajar mengajar secara daring. Hal ini juga berdampak pada lembaga pendidikan di Ponorogo, salah satunya yaitu Mandua Ponorogo yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Seluruh siswa Mandua Ponorogo melaksanakan pembiasaan seperti kegiatan membaca doa, Asmaul Husna, dan murojaah Al-Quran. Baik sebelum masa pandemi maupun pasca pandemi, kegiatan pembiasaan yang diterapkan di Mandua Ponorogo masih sama, yaitu pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, anak-anak diberi waktu untuk melaksanakan sholat duha. Pada masa pandemi, tidak memungkinkan bahwa antara guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran tatap muka, maka media atau alat yang digunakan yakni seperti handphone dan laptop dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, e-learning, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan Quizzes. Seiring berjalannya rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, tentu terdapat beberapa hambatan di dalamnya, seperti jaringan internet yang tidak mendukung, kuota, dan lain sebagainya. Pada pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan. Bagaimana sih perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan? Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara seorang individu dengan masyarakat, individu dengan individu, dan masyarakat dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sosiologi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Di sini masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi, sedangkan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi. Antropologi pendidikan adalah ilmu sosial yang awalnya dipermasalahkan. Pendekatan antropologi diperoleh dari sifat yang komprehensif sehingga dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang membahas tentang kondisi manusia. Apabila kita berbicara mengenai kultur atau budaya di sekolah, tidak lepas dari antropologi pendidikan, karena kebudayaan menjadi kajian pokok dari antropologi. Kebiasaan menjaga kebersihan sudah membudaya di Mandua Ponorogo, karena hal itu menjadi aspek yang tidak luput dari perhatian, terutama warga sekolah tanpa terkecuali, agar menunjukkan keterpelajarannya. Mandua Ponorogo juga bekerja sama dengan lingkungan di sekitarnya untuk mencanangkan dan menggencarkan kebersihan. Dengan partisipasi dan kerjasama semua warga sekolah dan lingkungan untuk peduli dan berkolaborasi dalam mewujudkan sekolah adiwiyata nasional, sehingga Mandua Ponorogo menorehkan prestasi membanggakan dalam program adiwiyata tingkat nasional.
Contoh sosiologi pendidikan di MAN 2 Ponorogo diantaranya seperti adanya beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, beasiswa tahfidz, beasiswa PIP, dan potongan SPP bagi siswa yang memiliki saudara kandung yang bersekolah di MAN 2 Ponorogo. Dapat disimpulkan bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 tidak mengurungkan niat dan semangat belajar dari siswa MAN 2 Ponorogo. Mengacu pada sosiologi dan antropologi pendidikan, MAN 2 Ponorogo termasuk lembaga yang menjunjung dan menerapkan sosiologi dan antropologi pendidikan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.